Di dalam dungeon ini Suho tidak hanya mati sekali, tapi berkali-kali. Setiap langkahnya selalu berujung pada kematian, dan setiap lawan yang ia hadapi adalah versi terkuat dirinya sendiri. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Di sebuah ruangan yang luas dan diselimuti kegelapan yang pekat, magic power yang luar biasa kuat telah memancar dari tubuh Suho versi masa lalu, yaitu sosok yang harus Suho kalahkan untuk menyelesaikan class advancement quest di dungeon ini. Ledakan energi yang berputar di sekeliling tubuhnya membuat lantai batu di sekitarnya jadi retak. Lalu dengan mengangkat tinju yang dilapisi gauntlet bersinar terang di tangannya, sosok itu langsung saja melancarkan satu serangan mematikan yang mampu menghancurkan tubuh Suho tanpa sisa sedikit pun. Scene kemudian berganti ke ruangan lain, memperlihatkan salah satu dari 3 obor yang menempel di dinding langsung padam, tepat ketika Suho kehilangan nyawanya. Namun meski Suho jelas sudah mati akibat terkena serangan tadi, ternyata Suho bisa hidup lagi dengan kondisi tubuhnya yang masih utuh tanpa luka sama sekali. Situasi ini tentunya sangat membingungkan bagi Suho. Bagaimana bisa dirinya masih hidup dan kenapa ia malah dikirim kembali ke boss room ini? Tapi setelah ia memahami bahwa misi dari quest ini adalah harus mengalahkan sosok dirinya di masa lalu. Meski Suho sempat ragu apakah ia benar-benar bisa melakukannya, Suho segera bangkit dengan keyakinan di hatinya bahwa alasan sistem ada adalah untuk membantunya berkembang. Jadi jika kelas advancement quest menyuruhnya untuk mengalahkan apapun yang ada di dalam dungeon ini, maka ia percaya pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Selain itu karena dungeon ini juga terasa berbeda dari tutorial sebelumnya, di mana strukturnya jauh lebih kompleks dan penempatan boss room ini terasa sedikit aneh. Maka dengan keyakinan pasti ada pintu ruangan boss lain di suatu tempat, akhirnya Suho pun kembali menyusuri dungeon ini sekali lagi, hingga ia berhasil menemukan sebuah pintu lain tepat seperti dugaannya. Untuk sesaat keraguan kembali muncul di dalam hatinya, karena ia masih tidak tahu siapakah yang ada di dalam ruangan ini. Namun Suho segera menepis keraguan itu dengan berkata, "Tidak, seharusnya aku tidak perlu memikirkannya secara berlebihan. Lagi pula tidak peduli apapun yang ada di dalam sana, setidaknya ini tak akan lebih buruk daripada harus melawan diriku di masa lalu." Dengan pemikiran itu, Suho kemudian mulai membuka pintu yang ada di hadapannya. Namun tanpa diduga oleh Suho, ternyata ia malah langsung dikejutkan dengan pemandangan di mana ada banyak mainan berserakan di lantai. Dan di tengah ruangan itu terlihat seorang bocah yang sedang bermain dengan cara yang tidak biasa, sebab ia bisa menggerakkan mainan di sekelilingnya meski tanpa menyentuhnya. Begitu menyadari kemunculan Suho, bocah itu langsung menoleh dengan tatapan penuh intimidasi yang membuat Suho seketika membeku di tempatnya. Karena ia baru menyadari kalau bocah itu ternyata adalah perwujudan dirinya sendiri saat masih kecil. Lalu sebelum Suho sempat memikirkan apa yang harus ia lakukan terhadap bocah itu, tiba-tiba pergerakan Suho langsung ditekan oleh skill Ruler's Authority yang digunakan oleh bocah tersebut. Sementara mainan-mainan yang ada di sekitarnya juga telah melayang mengelilingi Suho, siap untuk diluncurkan kapanpun. Melihat kejadian itu, Suho dibuat sangat terkejut dan sulit memahami bagaimana mungkin sosok dirinya yang masih kecil bisa menggunakan Ruler's Authority. Bahkan hanya dengan mengulurkan jari telunjuknya yang mengarah pada Suho dan dengan satu gerakan kecil untuk membelokkannya. Lagi-lagi Suho harus mengalami kematian tanpa bisa memberikan perlawanan sama sekali. Namun beberapa saat kemudian, ia juga hidup kembali di tempat yang sama seperti sebelumnya, dengan kondisi hanya tersisa satu obor saja yang masih menyala. Saat Suho mencoba menenangkan pikirannya sembari mencerna situasi yang baru saja terjadi, di mana ia yang tidak menyangka kalau versi dirinya yang masih kecil mampu membunuhnya hanya dalam satu gerakan. Hingga Suho jadi merasa tidak yakin dirinya akan bisa mengalahkan satupun dari mereka. Pada saat itulah Suho baru menyadari satu hal yang jauh lebih mengejutkan. Yang mana jika dungeon ini mengikuti aturan yang sama seperti di tutorial dan ia akan diberikan 3 nyawa. Maka setelah mati 2 kali, berarti ia sekarang hanya memiliki 1 nyawa yang tersisa dan ia hanya punya 1 kesempatan lagi. Namun sebelum kepanikan benar-benar menelan dirinya, tiba-tiba jumlah obor yang menyala jadi bertambah semakin banyak hingga hampir tidak bisa dihitung. Dan itu membuat Suho benar-benar tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sistem kemudian menjelaskan akibat campur tangan dari makhluk asing telah menyebabkan error sistem. Jadi player harus mengalahkan sosok kuat yang berada di ruangan boss sebelum nyawanya habis. Dan player tidak bisa meninggalkan dungeon ini sampai class advancement quest diselesaikan. Mengetahui hal itu mata Suho langsung terbelalak tidak percaya. Ia bertanya-tanya apakah mungkin semua cahaya obor itu menandakan jumlah nyawa yang ia miliki. Tapi ia masih ragu apakah ini adalah pertanda baik. Mengingat tidak ada cara untuk naik level di tempat ini dan telah terjadi error pada sistem akibat gangguan dari makhluk asing di dunia luar. Akhirnya Suho mulai memahami, jangan-jangan alasan kenapa ia diberikan quest yang sangat tidak masuk akal ini karena sistem mengalami error. Dan jika memang benar begitu, maka belum tentu semua cahaya obor ini benar-benar mewakilkan jumlah nyawanya yang tersisa.
Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan itu, kini Suho pun telah membulatkan tekadnya bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan dan ketidakpastian seperti ini. Jadi dengan langkah yang mantap, kemudian Suho kembali bergerak maju, karena hanya itulah satu-satunya pilihan yang ia miliki. Singkat cerita, ketika Suho mulai menyusuri dungeon tersebut, semakin lama ia berjalan, kini ia semakin yakin bahwa tempat ini bukanlah dungeon biasa. Struktur yang ada terasa seperti labirin yang aneh dan tidak masuk akal. Tata letaknya kacau, bahkan posisi boss room pun terasa seperti ditempatkan secara acak tanpa pola yang jelas. Di tengah perjalanan itu, Suho mulai berpikir kemungkinan besar juga ada ruangan boss lain di tempat ini. Masalahnya ia tidak tahu seberapa besar labirin ini. Tapi karena ia punya banyak waktu, maka ia akan memanfaatkannya untuk memeriksa seluruh tempat ini terlebih dahulu. Namun tanpa diduga oleh Suho, tepat ketika dirinya baru saja akan melangkah lebih jauh, tiba-tiba, ia merasakan keberadaan seseorang dari lorong gelap di hadapannya yang memancarkan aura mencekam, hingga membuat suasana yang tadinya sunyi, kini seketika berubah menjadi berat penuh tekanan. Dari balik kegelapan itu, perlahan muncul sebuah boneka terbang yang dikendalikan oleh Suho kecil yang melayang di belakangnya. Suho yang melihat kemunculannya sontak dibuat sangat terkejut dan sulit memahami, kenapa dia bisa ada di sini. Mungkinkah dia keluar ke lorong melalui pintu bos yang terbuka? Suho kemudian langsung berbalik dan mencoba melarikan diri dari musuh yang mustahil ia kalahkan. Namun pada saat itu juga, sesuatu telah melesat lebih dulu memotong kakinya, hingga membuat Suho terjatuh dan menjerit kesakitan saat darah mengucur deras dari kakinya yang terpotong. Lalu sambil menatap boneka yang baru saja menyerang kakinya, Suho pun kemudian bergumam, "Apa kakiku hancur hanya karena terlempar mainan? Bagaimana mungkin Ruler's Authority bisa menghasilkan kecepatan luar biasa seperti itu?" Sementara ketika Suho juga bertanya-tanya, "Kalau begini bagaimana caraku bisa menyelesaikan quest kejam seperti ini?" Lagi-lagi Suho kembali dikejutkan dengan kemunculan versi dirinya yang lain. Lalu setelah ia menatap Suho dengan tatapan dingin yang penuh dominasi, dalam sekejap kepala Suho langsung ditendang hingga terpisah dari tubuhnya, tapi beruntung ia masih bisa hidup kembali meski sudah mati 3 kali. Dengan pikiran yang dipenuhi kebingungan dan frustasi, Suho kemudian berkata, "Sial, bosnya bisa berkeliaran seperti itu. Ini benar-benar tidak adil. Tingkat kesulitannya terlalu konyol. Apa ayah juga pernah melewati quest seperti ini?" Namun mengesampingkan itu semua, kini Suho menyadari satu hal yang jelas sudah terbukti. Fakta bahwa dirinya masih hidup sampai sekarang, berarti semua cahaya obor itu memang mewakili jumlah sisa nyawa yang ia miliki. Dan jika syarat untuk menyelesaikan quest ini adalah harus mengalahkan sosok yang ada di dalam ruangan, maka ia tidak perlu melawan mereka secara langsung, melainkan ia hanya perlu mencari ruangan lain dengan lawan yang jauh lebih mudah untuk dikalahkan. Dengan tekad baru itu, Suho kembali melanjutkan langkahnya menyusuri dungeon. Namun sayangnya keberuntungan belum berpihak padanya, karena ia malah kembali bertemu dengan versi terkuat dirinya yang mampu melancarkan serangan tinju penghancur. Selanjutnya setelah dihidupkan kembali, ia juga harus mengalami kematian yang tidak kalah mengerikannya saat berhadapan dengan Suho kecil. Pada titik ini, Suho belum benar-benar belajar dari kesalahannya, sebab ia merasa masih memiliki banyak sisa nyawa. Ia terus bergerak tanpa rencana yang jelas, mencoba peruntungannya dengan harapan bisa menemukan boss room lain. Namun di setiap pertemuannya dengan sosok dirinya di masa lalu, semuanya selalu berakhir sama tanpa perkembangan sedikit pun. Di mana tubuhnya selalu hancur dengan rasa sakit yang menyiksa, dan ia harus mati berulang kali dalam kondisi mengenaskan. Hingga sampailah setelah Suho mengalami kematian yang entah keberapa kalinya, saat itulah akhirnya sebuah pemikiran perlahan muncul di benaknya. Jika sistem ini benar-benar error, mungkinkah sejak awal ruangan bos lain sebenarnya memang tidak ada? Dengan nyawa yang tidak terbatas dan musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan cara apapun, Suho mulai merasa tempat ini bagaikan neraka yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Namun begitu Suho tiba-tiba teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan, "Jika aku akan menjadi lebih kuat, maka aku ingin menjadi yang terkuat." Sontak Suho langsung menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Lalu sambil mengusap darah itu dengan jarinya, Suho pun bergumam, "Kata-kata yang kuucapkan malah menjadi rantai untukku sendiri dan memaksaku untuk terus bergerak maju. Baiklah, kalau begitu aku akan terus menggambar labirin setiap kali aku mati, dan aku harus melakukan apapun yang kubisa." Sementara itu, cerita kemudian berganti ke dunia luar, di mana sebuah berita besar tengah menggemparkan publik di seluruh Korea. Berita itu menyampaikan tentang keputusan Asosiasi Hunter, yang secara resmi telah mengumumkan bahwa penggunaan stimulan Stardust kini dilarang. Sebelumnya Stardust sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan para Hunter, karena diklaim mampu membantu proses awakening tanpa efek samping, namun kini fakta yang terungkap justru jauh lebih mengerikan. Sebagian besar Hunter yang mengonsumsi Stardust dilaporkan mengalami kehilangan ingatan, dan sekarang mereka sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Pihak berwenang tengah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap para pengguna untuk mengungkap dampak sebenarnya dari obat tersebut.
Khususnya penyelidikan terhadap Guild Reaper, karena Lee Min Sung sang wakil Guild Reaper yang ada di pusat pendistribusian Stardust telah ditemukan oleh seorang pendaki dalam keadaan tewas di kaki gunung. Sementara di tempat berbeda di gedung asosiasi Hunter, di sini terlihat Lim Tae-ju yang tengah berdiskusi bersama Choi Jong-in dan Wo Jin-chul. Sambil memegangi kepalanya dengan wajah penuh penyesalan, Lim Tae-ju mengungkapkan ini semua adalah salahnya. Sebab kalau saja waktu itu ia tidak membiarkan Lee Min Sung kabur, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Wo Jin-chul yang mendengarnya kemudian menanggapi dengan mengatakan, "Tolong jangan terlalu menyalahkan dirimu, Hunter Lim Tae-ju." Namun Lim Tae-ju masih diliputi penyesalan, lalu ia kembali melanjutkan perkataannya. "Sebenarnya ada beberapa hal yang sangat menggangguku. Saat aku menemukan Lee Min Sung, dia tidak terlihat normal seperti biasanya. Terlebih lagi seharusnya dia juga tidak punya skill yang bisa mengubah penampilannya seperti itu." Kemudian ketika Choi Jong-in bertanya, mungkinkah itu adalah skill yang tercipta dari hasil penggunaan Stardust? Lim Tae-ju menjawab, ia sendiri juga tidak tahu pasti, tapi mungkin saja begitu. Saat mendengar Lim Tae-ju yang juga menyampaikan tentang Hunter bertopeng hitam yang bertarung melawan Lee Min Sung, Choi Jong-in langsung meresponnya dengan mengatakan, kalau begitu, mungkin dialah yang membunuh Lee Min Sung. Berdasarkan penyelidikan yang Choi Jong-in lakukan, salah satu dari penambang yang bergabung dengan tim raid dikabarkan menghilang. Namanya adalah Sung Suho, dan dia didaftarkan sebagai Hunter Rank E. Tapi jika melihat situasi ini, ada kemungkinan bahwa dia adalah seorang pendaftar palsu. Setelah mendengar semua perkataan Choi Jong-in, Hunter Park Do-jin yang ternyata juga ada di sana, kemudian ia langsung meminta izin kepada Choi Jong-in untuk melihat foto itu juga. Hingga begitu Choi Jong-in menyerahkan foto tersebut kepada Do-jin, senyum seringai langsung merekah di bibir Do-jin, seolah ia telah menemukan jawaban siapa Hunter bertopeng hitam yang sebenarnya. Sementara di sisi Wo Jin-chul yang sejak tadi hanya diam saja, di dalam benaknya Wo Jin-chul kemudian bergumam. Ada kemungkinan besar bahwa Suho adalah Hunter bertopeng hitam tersebut. Tapi kenapa dia hilang lagi? Hunter Sung Jin-wo, sebenarnya apa yang terjadi pada Suho? Kuharap dia baik-baik saja. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Suho yang masih berada di dalam dungeon. Ia merasa sangat kelelahan setelah mengalami kematian berulang. Namun di hadapannya kini terbentang sesuatu yang berbeda, karena ia telah menyelesaikan peta lengkap dari labirin mengerikan itu. Hingga setelah ia mengamati keseluruhan peta itu dengan matanya yang tampak sedikit sayu, kini sorot matanya perlahan berubah menjadi tajam dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Sementara itu di Shadow Dungeon, kita diperlihatkan Beru yang tampak gelisah memikirkan keadaan Suho. Ia tidak bisa menyembunyikan kecemasannya, karena sudah terlalu lama mereka tidak mendengar kabar dari Suho sejak dia masuk ke dalam dungeon itu. Bahkan meski Amut sudah menyarankan agar mereka jangan terlalu panik dan bersikaplah lebih tenang, Beru menganggap situasi ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Hingga sampailah ketika Amut menatap mereka dan berkata dengan nada serius bahwa mereka tidak benar-benar memahami Monark muda. Sebab meskipun mereka terus membandingkannya dengan Shadow Monarch dan terus memperlakukannya seperti anak kecil, Amut sendiri justru melihat sesuatu yang berbeda dari Suho. Menurutnya Suho adalah sosok yang tidak pernah menunjukkan tanda akan menyerah, bahkan saat dia sudah mencapai batasnya. Jadi seberat apapun rintangan yang Suho hadapi, Amut yakin Monark muda pasti akan keluar hidup-hidup. Setelah mendengar perkataan Amut, Beru langsung terdiam dan terlihat lebih tenang. Sementara Esil juga tersenyum sembari berkata, "Kau benar, satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempercayai Monark muda." Cerita kemudian kembali berpusat ke sisi Suho yang melanjutkan perjuangannya dengan melesat ke depan untuk melancarkan serangan tinju kepada versi dirinya yang lain. Namun lagi-lagi Suho harus mati hanya karena satu pukulan. Tapi ia tetap tidak akan menyerah dan terus menyerang lawannya setiap kali ia hidup kembali. Sampai di titik ini, Suho sudah bosan untuk menghitung berapa kali ia mati. Tetapi meski ia terus mati berulang kali, kini Suho telah menemukan sesuatu setelah melihat status window lawannya. Sosok yang menghancurkannya dengan kekuatan psikokinesis adalah versi bayi dari dirinya yang tidak memiliki level player, namun ia mampu menggunakan skill Ruler's Authority pada level maksimal. Sementara sosok yang bisa menghabisinya dalam sekejap hanya dengan sekedar menyentuh saja adalah perwujudan diri Suho di tutorial. Dan dia memiliki kelas Soul Striker yang berada pada level 99. Melalui kematian berulang, kini Suho bisa merasakan dirinya sudah terbiasa dengan ketakutan. Tapi karena sensasi itu hanya ada di tempat ini saja, Suho tahu ia tidak boleh menganggap enteng kematian dan ia harus selalu mencoba bertahan selama mungkin. Selagi merasakan banyaknya kematian dan tantangan, kini Suho bisa merasakan dirinya menjadi semakin tangguh dalam prosesnya. Suho kemudian menatap peta labirin yang telah ia buat, lalu pandangannya berhenti pada satu titik yang belum pernah ia datangi. Suho mengatakan jika di sana tidak ada pintu lain, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan kelas Advancement Quest ini adalah dengan mengalahkan mereka. Tapi anehnya, setiap kali ia bangkit, ia selalu bertemu dengan mereka lebih cepat. Dan begitu senyuman samar mulai terukir di wajah Suho ketika dugaan itu memang terbukti,
seolah alasan musuhnya muncul adalah untuk menghalanginya pergi ke arah sana. Meski begitu, Suho tetap maju menerjang ke arah Suho kecil yang mencoba menghadangnya lebih dulu dengan strategi baru. Yang mana jika lawannya menggunakan Ruler's Authority dengan tangan tak terlihat, maka ia juga akan menutupi sekitar tubuhnya dengan skill yang sama. Dan sesuai dugaannya, kini Suho bisa melihat serangan tak kasat mata itu, hingga ia berhasil menghindari serangan Suho kecil, meski nyaris saja tubuhnya kembali hancur. Suho kemudian melompat tinggi melewati Suho kecil yang menghadangnya. Namun karena pandangan Suho kecil masih mengikuti pergerakan Suho dan mengunci posisinya di udara, dengan sigap Suho segera melempar jaketnya untuk menutupi pandangan lawan dan mengalihkan fokusnya. Alhasil, akhirnya Suho bisa lolos dari Suho kecil untuk pertama kalinya. Lalu ia segera berlari menuju lorong terakhir, di mana itu adalah satu-satunya area yang belum pernah ia capai. Dan benar saja, lagi-lagi dugaannya terbukti tepat. Ternyata jalur yang dijaga oleh dua entitas itu memang menyembunyikan sesuatu, yaitu sebuah pintu boss room lain. Jadi dengan keyakinan pasti ada sosok lain di balik pintu itu selain mereka berdua. Suho segera berlari menuju pintu itu dengan harapan ia akan menemukan jalan keluar dari dungeon ini. Namun tepat saat harapan itu muncul, suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari belakang. Suho dapat merasakan kehadiran yang mendekat dengan kecepatan seperti kilat itu pasti adalah Suho Soul Striker. Jadi tanpa ingin membuang-buang waktu, Suho langsung mendorong pintu itu dengan seluruh tenaganya. Sebab jika Soul Striker sampai menyusul, ia pasti akan mati. Untungnya tepat ketika Soul Striker datang dengan memancarkan hawa dingin yang menusuk, lalu dia melesat seperti rudal menuju ke arah Suho. Pada saat itulah, Suho berhasil masuk lebih dulu ke dalam ruangan bos dan segera menutup pintunya rapat-rapat, hingga membuat Soul Striker tidak bisa ikut masuk ke dalam. Namun tak lama ketika Suho baru saja menghela nafas lega setelah ia berhasil kabur dari dua musuh kuat yang selalu menghancurkannya. Sialnya tantangan itu belum benar-benar berakhir. Pertanyaan sebenarnya adalah siapa yang ada di dalam ruangan ini? Berdasarkan dari semua yang ia alami, kemungkinan besar lawannya kali ini juga versi dirinya dari masa lalu. Entah dari awal tutorial atau dari waktu yang lain. Tapi jika bukan keduanya, lalu lawan kuat seperti apa yang akan muncul kali ini? Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.